Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya sayang. Baik. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah PPKN. Mengenai tentang nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Oke? Nah, semalam pembelajaran kita mengenai tentang, ayo siapa bisa? Iya, mengenai tentang letak ataupun karakteristik geografis pada suatu negara ataupun di Indonesia ya. Oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ambil sikap yang baik, ambil sikap yang nyaman dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Oke? Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Engkau memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima pembelajaran dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya ini doa anak-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak Miss. Nah, coba diperhatikan gambar apa itu? Ya, ada gambar bendera dan gambar lambang-lambang pada Garuda Pancasila. Oke? Ada dia kepala banteng, ada dia padi dan kapas, bintang, ada dia pohon beringin, dan rantai. Oke? Nah, lambang-lambang tersebut memiliki makna ataupun arti ya. Oke? Nah, kita lanjut. Ya, kita membahas tentang nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Nilai-nilai luhur dalam Pancasila ya. Nah, coba di dalam ada 5 kan Pancasila. Yang pertama, coba dilihat ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila tersebut harus dihafal ya. Oke, karena itu adalah dasar-dasar dari negara Indonesia. Nah, sila tersebut memiliki lambang ya. Sila pertama apa lambangnya? Sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, agar kita tahu apa itu lambang-lambangnya, mari kita lihat slide berikutnya. Ya, nilai-nilai luhur di setiap sila Pancasila ya. Oke. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Arti ketuhanan yang Maha Esa, coba dilihat. Keyakinan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dengan kita percaya, ya, kita percaya yang kita percayai Maha Sempurna, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Adil, dan Maha Bijaksana, ya. Yang kedua, mengembangkan sikap menghormati kebebasan dan menjalankan ibadat sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Kita menjalankan ibadat sesuai kepercayaan kita, sesuai kepercayaan yang kita anut ya. Misalnya, Miss menganut agama Kristen, Protestan. Nah, misalnya anak-anak ibu agama Katolik, ada yang Islam. Ya, agama itulah yang harus kita hormati. Nah, bukan hanya agama kita hormati, tetapi agama orang lain juga ya sayang. Tidak boleh menjelekkan agama orang lain, mengejek-ejek, mengolok-olok ya. Karena kita walaupun kita berbeda-beda tapi kita tetap satu juga ya. Bhinneka Tunggal Ika ya. Yang kedua, tidak ada unsur paksaan dari suatu agama. Iya, kita tidak dipaksa. Kita harus menganut agama ini, kita nyaman dengan agama tersebut. Nah, itulah yang harus kita laksanakan segala tugasnya. Ya, misalnya pada kita agama orang Kristen, berdoa sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur.
Intinya sebelum kita melakukan aktivitas kita, ya. Nah, rukun hidup di antara sesama umat beragama dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Iya, walaupun kita berbeda agama di lingkungan kita harus hidup rukun, ya, antara sesama walaupun kita beda agama, beda suku, beda ras. Nah, maka dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi kita tetap satu. Oke, anak-anak Ibu? Iya. Kita lanjut ya sayang. Itulah dia mengenai tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Oke? Nah, nilai-nilai luhur sila pertama coba. Selain yang tadi, kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, saling menghormati dan memeluk agama orang lain. Ya, kita bebas memilih ibadah kita. Tidak memaksakan kehendak antara umat beragama. Ya sayang? Oke? Itulah nilai-nilai luhur dalam sila pertama. Ketuhanan Yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Diingat ya. Lambangnya bintang. Oke? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambangnya adalah rantai. Ya. Adanya harkat dan martabat manusia. Yang kedua, adil terhadap sesama umat manusia. Menghargai terhadap perbedaan suku, agama, jenis kelamin, ras, kedudukan sosial, dan masih banyak lagi yang harus kita hargai. Contohnya, pada lingkungan kita. Nah, jika ada kawan kita yang membutuhkan bantuan kita harus menolong. Walaupun kita beda agama, dia agama muslim ya, misalnya. Nah, dia muslim. Nggak boleh gitu ya sayang. Ya, walaupun beda-beda agama, kita tetap membantu ataupun memberikan bantuan terhadap sesama kita ya. Nah, yang berikutnya, sadar tentang nilai-nilai kemanusiaan dan tidak boleh membuli. Iya, kita nggak boleh membuli kawan kita, mengejek-ejek, mengolok-olok. Agama ini nggak boleh ya sayang. Karena dikatakan kita berbeda-beda tapi tetap satu di dalam Pancasila, di dalam Tuhan. Ya, tidak ada berbeda-beda di lingkungan kita. Tidak boleh kita beda-bedakan ya sayang. Oke? Nah, nilai-nilai luhur sila kedua. Coba kita lihat. Semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama ya. Kita memiliki hak yang sama, tidak ada berbeda ya. Hak kita adalah untuk hidup. Sebelum kita lahir, kita sudah memiliki hak untuk hidup ya sayang. Nah, semua orang memiliki hak yang sama. Hak untuk hidup, hak untuk makan, hak untuk berpendidikan, hak untuk belajar, semua memiliki ya. Tidak ada berbeda, oke? Yang kedua, tidak ada perbedaan antara suku, sama seperti tadi ya sayang. Yang berikutnya, tolong menolong. Dan terakhir, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, oke? Ya, kita lanjut ya. Itulah dia nilai-nilai luhur dalam sila kedua, oke? Nah, dalam sila ketiga Persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Kita sadar dan kita harus menampakkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Ya, kita sadar terhadap keanekaragaman suku dan budaya, menumbuhkan rasa cinta dan terhadap tanah air dan bangsa. Kita sadar dalam memelihara keterlibatan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Serta kita mau rela berkorban untuk kepentingan negara ya. Misalnya dalam 17 Agustus ya, mengadakan lomba, ya kita harus berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan, misalnya kegiatan di sekolah. Iya, kita harus terlibat dalam kegiatan, namanya kita menjunjung ataupun kita rela berkorban demi kepentingan negara. Oke? Iya. Menggunakan bahasa persatuan, iya, bahasa yang kita gunakan dimanapun kita berada, yaitu bahasa Indonesia. Mengharumkan bangsa Indonesia, cinta terhadap bangsa Indonesia atau tanah air, mengutamakan persatuan dan kesatuan, berjiwa patriotisme. Oke? Nah, di mana kita berada, kita tetap menggunakan bahasa
Kita lanjut ya sayang. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, oke. Dengan lambang adalah kepala banteng. Ya, nah rakyat merupakan pemegang kedaulatan bangsa. Kita sadar bahwa setiap warga Indonesia memiliki kedudukan yang sama, yaitu hak dan kewajibannya. Hak kita untuk hidup, ya, hak kita untuk makan, hak kita belajar, ya, hak kita sekolah, ya. Dari kita sejak di dalam kandungan kita sudah memiliki hak, yaitu hak untuk hidup, ya. Terdapat pada Undang-Undang Dasar ya sayang, perlu dilihat, dibaca undang-undangnya. Nah, kewajiban kita, apa hak kita di sekolah? Iya, hak kita untuk belajar, untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang. Nah, kewajiban kita apa sayang? Ya, kewajiban kita untuk belajar. Yang kedua, berpakaian rapi. Ketiga, kita membayar uang sekolah dengan tepat waktu ya. Kita sudah dikasih pendidikan, kita sudah diajarkan, ya kita harus memenuhi kewajiban kita apa? Membayar uang sekolah, tidak perlu terlambat, berpakaian rapi, masih banyak lagi ya sayang. Nah, coba di lingkungan. Di lingkungan kita adalah hak kita mendapatkan hidup yang nyaman. Nah, apa kewajiban kita? Ya, kita harus mengikuti membersihkan lingkungan biar kita mendapatkan hak ya, membersihkan lingkungan. Kedua, membuang sampah, ikut serta dalam gotong royong ya sayang. Nah, itulah ya hak dan kewajiban kita di sekolah maupun di masyarakat. Sadar kita untuk bermusyawarah dalam mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak ataupun masyarakat, dimanapun dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Dan kita sadar akan hak demokrasi dengan memperhatikan harkat dan martabat setiap orang. Dan berikutnya, sadar untuk menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil bermusyawarah ya. Misalnya di dalam lingkungan ada mengadakan musyawarah ya. Nah, di situ kita berhak untuk memberikan pendapat dan kita wajib ataupun kita harus menerima pendapat orang lain ya. Tidak boleh pendapat kita saja, pendapat orang lain pun harus kita terima ya. Nah, itulah dalam bermusyawarah ataupun rapat ya, dikatakan juga rapat dalam lingkungan masyarakat kan, misalnya rapat mengenai tentang gotong royong ya. Nah, apapun keputusan dalam masyarakat tersebut, keputusan dalam rapat ya kita harus menerimanya kan, tidak boleh kita menerima sepihak ya, harus keseluruhan. Oke anak-anak ibu, masih dalam keadaan semangat kan? Oke, kita lanjut. Iya, mengutamakan kekeluargaan. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat, ya. Keputusan diambil harus berdasarkan musyawarah, ya. Tidak boleh keputusan si A, tidak boleh keputusan si B. Nah, keputusan semua orang disatukan menjadi satu kesimpulan, kan? Iya, menghargai pendapat orang lain. Iya, pas kan? Iya, kita harus menghargai pendapat orang lain, ya. Dalam musyawarah, tidak memaksakan kehendak kita sendiri. Ini harus seperti ini, tidak boleh ya sayang. Iya. Nah, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas, ya. Sadar dalam mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Mengakui hak milik untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain ya. Kita sadar menghargai karya orang lain ya. Bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama ya. Apapun karya orang lain tidak boleh kita ejek, tidak boleh kita olok-olokkan. Tidak bagus, tidak boleh ya sayang. Iya, harus kita hargai karena kita menghargai orang lain pun akan menghargai kita kan.
timbal balik ya sayang. Tidak boleh hanya kita dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Oke? Ya, kita lanjut ya sayang. Bersikap adil. Hak dan kewajiban yang seimbang ya. Ya, kita melakukan hak, kita wajib melakukan kewajiban kita. Sama ya, setimpal. Mendukung kemajuan dan pembangunan negara ya. Jika ada misalnya pembangunan, ya kita harus memberikan semangat, menjunjung pembangunan yang lagi dilaksanakan, semangat gotong royong ya. Nah, misalnya dalam lingkungan ada diadakan gotong royong, tapi kita tidak ikut, tapi kita suka mengkritik ataupun komplain terhadap apa yang sudah dikerjakan kan? Iya, kalau kita komplain ya kita ikut harus gotong royong kan? Tidak boleh bersembunyi di rumah. Nggak mau aku gitu. Harus ikut serta dalam gotong royong. Karena kalau kita gotong royong, kita semua menikmati hasilnya kan sayang? Iya, bersih lingkungan siapa yang menikmati? Ya kita yang di lingkungan. Nggak mungkin lingkungan orang lain yang menikmati kan? Iya, kita sendiri yang menikmati. Nah, misalnya bersih, tidak ada sampah. Ya kita yang menikmati. Ya kalau kotor berarti akan menyebabkan banjir. Siapa yang menikmati? Iya, lingkungan itu tersebut ya. Tidak mungkin hanya rumahnya si A yang kena banjir kan, semua rata. Jadi dikatakan gotong royong satu lingkungan ya, bekerja sama. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak lain ya. Tidak boleh kita merugikan orang lain. Ya. Oke sayang, paham anak-anak ibu mengenai tentang nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Coba. Nah, ada tebak gambar ya. Coba tebak ada 5 gambar yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Oke? Coba dilihat gambarnya ya. Gambar yang mana yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ada 10 gambar. Yang pertama ada dia tidur, ada dia menyalam orang tua, ketiga berkelahi, keempat mengikuti ibadah upacara, kelima sholat ataupun beribadah, keenam mencuri, ketujuh belajar, kedelapan memegang bendera, berarti kita bersatu ya kan? Ya, kesembilan menabung ya, kesepuluh bergotong royong. Coba kita lihat gambarnya sayang. Gambar mana yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Oke, siapa bisa? Coba kita lihat hasilnya. Prank. Iya, yang pertama tidur ya. Tidur. Tetapi makanannya berseraan. Tidak boleh itu ya sayang. Yang gambar ketiga, berkelahi. Apalagi nomor 1 ini ya. Yang nomor 3, berkelahi paling tidak boleh ya sayang. Sesama teman tidak boleh berkelahi kan? Oke. Nomor 6, mencuri ya. Paling bahaya mencuri. Sekali kita mencuri berarti kita sudah dicap pencuri kan sayang? Oke. Jika kita pengen ya kita minta kan? Tidak boleh mencuri ya. Misalnya kita pengen, ya kalau tidak ada uang kita, ya kita tahan kan? Ya, tabung dulu uangnya baru bisa kita belikan. Tidak seperti gambar tersebut mencuri. Yang ketujuh, mencontek. Iya. Saat ujian dia mencontek, berarti dia tidak ada persiapan dalam belajar, dalam ujian kan? Berarti dia bermain-main, tidak belajar pada saat malam hari ataupun tidak mempersiapkan pada waktu yang lalu kan? Nah, kawannya sudah siap, dia mau mencontek. Berarti itu tidak coba lihat gambarnya. Berarti tidak ada persiapan kan sayang? Iya. Yang ke-9 adalah itu gambarnya mengambil, sama seperti mencuri uang orang ya sayang. Iya. Pada hal-hal seperti ini tidak boleh kita lakukan ya. Baik dia di rumah harus melakukan kebersihan. Yang gambar ketiga tidak boleh berkelahi. Yang gambar nomor 6 tidak boleh mencuri, tidak boleh menyontek dan tidak boleh mencuri uang orang lain ya. Paham anak-anak ibu sampai di sini? Baik. Nah, itulah materi kita mengenai tentang nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Baik dalam kehidupan kita, baik dalam masyarakat, dalam sekolah. Kita harus melaksanakan segala hak dan kewajiban kita. Oke anak-anak ibu, paham sampai di sini materi kita?
Baik anak-anak ibu, tadi sudah ibu jelaskan kan materi kita mengenai tentang nilai-nilai luhur dalam Pancasila dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, yang menjadi tugas kamu, coba lihat buku tema kamu halaman 101 ya. Nah, pada slide ibu coba dilihat halaman 101 ya. Coba kamu pasangkan mana dia yang tergolong sila pertama. Coba kamu pasangkan mana dia tergolong sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Ya, ada 5 sila. Coba kamu pasangkan ya. Nah, sila-sila tersebut yang manakah yang cocok dipasangkan? Apakah dia menggunakan hak pilihan dan pemilu, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan, ya? Coba dilihat, dikerjakan, dicatat di buku tugas PPK, di buku tugas ya, mata pelajaran PPKN ya. Oke, anak-anak ibu, tulisan tegak bersambung menggunakan 3 pulpen warna, oke? Nah, Miss tunggu tugasnya. Selamat mengerjakan tugas. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami telah selesai belajar. Tuhan, apa yang kami belajarkan, semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan kami maupun masa depan kami. Hanya ini doa anak-Mu Tuhan, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mengerjakan tugas. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.